Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده صلى الله على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung. Meskipun seandainya kita bersatu untuk menghitung nikmat Allah, seluruh nikmat Allah Azza wa Jalla, kita tidak bakal bisa menghitungnya. Dan tugas kita sebagai manusia yang telah mendapatkan nikmat yang sedemikian banyak ini adalah bersyukur kepada Allah. Kalau kita menghitung, tidak bakal bisa. Yang bisa kita lakukan adalah dengan apa? Bersyukur. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang sedemikian banyak. Di antara bentuk syukur nikmat adalah kita mengamalkan tugas yang Allah berikan kepada kita manusia, yang Allah ciptakan kita untuk satu-satunya tujuan. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah kepada Allah. Ini yang Allah tugaskan. Dan ibadah yang Allah tugaskan kepada kita itu sangat ringan. Sangat ringan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani kita kecuali dengan yang kita semuanya usaha itu yang lebih dari sekedar mampu. Kalau diterjemahkan itu langgar. Allah tidak membebani membuat syariat atas kita manusia kecuali yang kita itu longgar. Kita itu bukan hanya mampu, bahkan seandainya Allah tugaskan, Allah syariatkan kita satu kewajiban, sesungguhnya kita bisa melaksanakan kewajiban itu bukan hanya satu kali, mungkin 5 kali atau lebih. Tetapi Allah hanya tugaskan, wajibkan 1 kali. Selebihnya sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Nah, bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan beramal ibadah, menjalankan tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya tujuan beribadah kepada Allah.
dari yang wajib. Ketika kita sudah mengamalkan yang wajib, kita tambah dengan yang sunnah. Ini subhanallah. Ini yang luar biasa. Allah memberikan kita, menciptakan kita nikmat, menciptakan kita sebagai manusia, dan memberikan berbagai fasilitas hidup. Dan di antara ibadah yang Allah bebankan kepada manusia adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, dan yang dimaksudkan ilmu apa? Agama. Ilmu agama yang kita diperintahkan untuk beribadah dengan agama yang Allah turunkan, satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, yaitu Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang diutus oleh Allah para nabi dan rasul. Mereka semuanya tugasnya itu untuk mengajak manusia kepada agama satu-satunya, agama Islam. Tidak ada agama lain yang diajak oleh para nabi dan rasul. Nabi Musa bukan mengajak untuk masuk agama Yahudi, tetapi Nabi Musa mengajak kepada Islam. Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa adalah seorang Muslim, mengajak kepada Islam, bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hakikat agama para nabi itu satu, Islam. Yang berbeda adalah cabang syariat. Bahkan pokok-pokok syariatnya sama. Semua nabi dan rasul diperintahkan sholat, meskipun jumlahnya berbeda-beda. Nabi sebelumnya diwajibkan lebih dari 5 kali sholat sehari. Nabi Musa dan semua nabi sebelumnya disyariatkan sholat. Maka sholat adalah salah satu pokok syariat yang disyariatkan atas seluruh nabi dan rasul. Nah ini yang membedakan para nabi, cabangnya saja, bukan pokok syariat. Pokok syariatnya sama. Pokok syariat ini sama, sholat, ini puasa, ini kemudian beberapa syariat perintah untuk misalnya hukuman pidana, hukum potong tangan, itu ada dalam Taurat. Hukum rajam itu juga ada di dalam Taurat. Hukum qisas ada di dalam Taurat. Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa bukan mengganti Taurat, tapi tambahan wahyu. Nabi Isa meneruskan ajaran Taurat, kitab Taurat, ditambah dengan Injil. Ini Nabi Isa alaihissalam. Dan secara keseluruhan, pokok inti ajaran para nabi sama semua. Semuanya mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, tugas kita manusia, salah satu yang harus kita ketahui, sehingga kita nanti bisa menjalankan tugas dan tujuan diciptakan manusia di dunia ini, maka harus kita ketahui, dan ini yang seharusnya masing-masing kita mengetahui, yaitu apa? Sejarah manusia, sejarah kita. Ini sejarah manusia dan masa depan kita. Dengan kita mengetahui sejarah manusia dan masa depan kita nanti bagaimana,
maka kita akan bisa berjalan di dunia ini, menjalankan kehidupan kita sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita manusia, dan bahkan menciptakan seluruh makhluk. Tujuannya satu, agar manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta untuk menunjukkan keesaan Allah. Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang menguasai, memiliki alam semesta ini dengan seluruh isinya. Allah yang menguasai surga dan neraka, sehingga semuanya kita ini bakal kembali kepada Allah. Allah yang menciptakan kita semuanya dari Allah. Allah yang menciptakan kita, yang mewujudkan kita dengan tujuan yang sudah Allah sampaikan melalui para nabi dan rasul. Tujuan seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia yang mengalami hari kiamat, ini tujuannya satu, agar kita mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Lalu bagaimana perjalanan ruh kita? Kenapa yang kita bahas adalah ruh? Karena sesungguhnya salah satu di antara bagian dari kita yang terpenting, yang paling penting adalah apa? Ruh. Bahkan ruh inilah yang sebenarnya menjadi bagian paling penting dari diri kita. Bagian paling penting dari diri kita. Lebih dari jasad kita. Lebih dari apa? Jasad kita. Nilai dari ruh ini yang sebenarnya menjadikan nilai dari jasad kita adalah ruh kita. Bagaimana keadaan ruh kita, maka disitulah jati diri kita yang sesungguhnya. Maka kita harus tahu, harus mengetahui sebenarnya bagaimana perjalanan ruh kita yang menjadi jati diri kita yang sesungguhnya, yang mendiami jasad kita, yang ada di dalam jasad kita ini yang sesungguhnya menguasai kita. Ruh ini memiliki perjalanan yang jauh lebih panjang daripada jasad kita. Bahkan sejarah manusia bukan sekedar sepanjang usia Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, sudah ada perjalanan ruh, sudah Allah ciptakan ruh lebih dahulu daripada fisiknya. Maka di sini kita akan membahas, kita akan membacakan sebagian ayat dan hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang perjalanan ruh ini. Karena perjalanan ruh bukan hanya dimulai ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, tapi jauh sebelum itu. Ruh kita manusia dan benih kita. Maka yang pertama kita membaca surat yang diberi judul surat Al-Insan. Apa itu insan? Insan ya kita manusia. Insan manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa kata yang artinya manusia. Yang pertama insan,
Allah menurunkan surat Al-Insan yang artinya manusia. Allah juga menyebut An-Nas di dalam surat apa? An-Nas, yang artinya juga manusia. Meskipun insan itu lebih khusus, adapun An-Nas terkadang maknanya adalah sosok. Nas kadang disebut nasun minal ins. Nasun sosok dari ins, manusia. Insun atau insan. Terkadang disebut nasun minal jinni, sosok jin. Sehingga lafaz insan ini bisa bermakna lebih khusus, manusia. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hakikat dari penciptaan kita manusia. Ini Allah berfirman di awal surat Al-Insan, kata Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah, hal ata, bukankah telah datang kepada manusia? Bukankah telah datang kepada manusia hinun minad dahri? Hin, suatu waktu dari masa waktu yang panjang, ad-dahr, di mana ketika itu manusia lam yakun syai'an madhkura. Manusia ketika itu lam yakun, belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, belum bisa disebut, sehingga wujudnya belum ada manusia, maksudnya fisiknya, bentuk tubuhnya belum ada. Manusia dimulai selain Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam dimulai dari janin, ketika sperma membuahi sel telur. Di situ baru kemudian baru bisa disebut, baru bisa disebut. Berarti ketika Allah menyebutkan, bukankah telah datang kepada manusia suatu masa, suatu waktu, yang mana ketika itu manusia belum bisa disebut. Berarti sebelum itu, sebelum sperma membuahi apa? Sel telur. Manusia sebenarnya sudah diciptakan, tetapi yang diciptakan paling pertama atau lebih dulu adalah apa? Ruh. Ruh itu diciptakan lebih dulu daripada jasadnya. Ketika sudah diciptakan lebih dahulu, maka baru pada saat janin sudah berusia masuk kepada 40 hari yang ketiga, baru ditiupkan ruh. Ditiupkan ruh, Rasulullah tidak menyebutkan diciptakan, tetapi dia apa? Ditiupkan ruh yang sudah ada. Ruh yang sudah ada, sudah diciptakan lebih dulu. Sehingga ruh ini diciptakan lebih dulu daripada apa? Jasad manusia. Bahkan sebelum ditiupkan ke dalam jasadnya, dalam janin, sudah diciptakan oleh Allah. Karena itu dalam surat Al-Insan ini Allah menyebutkan suatu waktu yang mana manusia belum bisa disebut, belum bisa disebut, karena masih dalam bentuk apa? Ruh. Diciptakan. Allah sudah menciptakan ruhnya. Lam yakun syai'an madhkura, belum bisa disebut sebagai sesuatu.
Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Maka setelah ruh itu diciptakan, maka baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Inna khalaqnal insana min nutfah. Kami ciptakan manusia itu maksudnya keturunan Nabi Adam. Min nutfatin amsyaj, dari nutfah sperma yang bercampur, amsyajin, sehingga terjadilah manusia. Nabtali, tujuannya apa? Kami uji. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk dia apa? Diuji. Ini diuji di dunia ini. Faja'alnahu sami'an basira. Maka kami jadikan manusia itu sami'an basira. Kami jadikan manusia bisa mendengar dan bisa melihat, mendengar dan melihat. Kita diciptakan oleh Allah itu bisa mendengar dan bisa melihat. Untuk tujuan ini diuji, maka kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Sehingga pendengaran, penglihatan kita ini diuji oleh Allah. Untuk apa? Digunakan untuk apa? Kita mendengar, kita melihat. Karena nanti dan ujian kita ini ada di dunia ini, lulus atau tidaknya ditentukan oleh amal perbuatan apa? Kita. Ini ujiannya. Ujiannya adalah ibadah, perintah ibadah. Karena itu Allah berfirman di dalam ayat yang lainnya, dalam surat yang lain, dalam surat Ad-Dhariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa, kecuali, berarti satu-satunya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'buduni, kecuali agar mereka manusia itu beribadah kepadaku. Tujuannya itu. Nah, ini diciptakan untuk diuji. Ini ujiannya, ujian ibadah. Apakah manusia mau menjalankan ibadah yang menjadi tujuan satu-satunya atau tidak? Maka ini menjadi perkara paling penting dalam kehidupan kita. Ini, apakah kita lulus ujian atau apa? Tidak. Apakah kita menjalankan tujuan ini atau tidak? Beribadah kepada Allah atau kita justru menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Bagaimana atau apa yang disebut dengan menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah itu bukan sama sekali tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada yang lain. Tidak, bukan itu makna syirik. Syirik itu maknanya menyekutukan, yang artinya menduakan atau menigakan, mengempatkan Allah. Apa maksudnya? Jadi maksudnya berbuat syirik yaitu menduakan, menyekutukan Allah. Ada sekutu bagi Allah, ada tandingan. Kita jadikan tandingan selain Allah. Meskipun kita ini beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Ini namanya syirik. Menduakan. Jadi kita ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain apa? Selain Allah. Ini siapapun selain Allah itu, meskipun Nabi, Rasul, dan sebagainya. Karena itu mereka kaum Nasrani beribadah kepada Allah, tetapi juga beribadah kepada Nabi Isa.
Mereka menuhankan Nabi Isa, yang mana Nabi Isa mengajak untuk beribadah kepada Allah semata. Tapi justru kaum Nasrani mengangkat Nabi Isa sebagai tandingan Allah. Maksudnya sama-sama menjadikan sebagai Tuhan sesembahan selain Allah. Jadi jangan dikira kaum Nasrani tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Yahudi demikian juga. Kaum musyrikin, bangsa Arab musyrik di zaman Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya, mereka beribadah kepada Allah, tetapi menduakan atau bahkan lebih, di samping ibadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Selain Allah. Nih, ini sebenarnya hakikat penciptaan manusia. Dan kaum Yahudi, kaum Nasrani, kaum musyrik, disebut musyrik Arab. Musyrik Arab ini bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka asli bangsa Arab, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sama kaum Yahudi Bani Israel, keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi Bani Israel, Israel itu nama Nabi, Nabi Yakub. Yakub putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak adiknya Nabi Ismail. Nabi Ismail hanya menurunkan satu keturunan Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Nabi Ishak, Nabi Yakub, maka Nabi Yakub itu menurunkan banyak para nabi. Nabi Yakub itu punya 12 putra, 12 anak laki-laki. Dari 12 putra Nabi Yakub, maka dari situ lahir seluruh kabilah yang jumlahnya 12 itu. 12 anak laki-laki semuanya menurunkan kabilah. Salah satunya Nabi Yusuf, putranya Nabi Yakub. Salah satunya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya 11 saudara. 10 dari saudaranya Nabi Yusuf itu adalah dari ibu yang berbeda. 10 saudara Nabi Yusuf, 10 yang dari nomor baratnya pertama sampai ke 10, ini dari ibu yang pertama. Dari ibu yang kedua, ibunya Nabi Yusuf, lahir Nabi Yusuf dan adiknya yaitu Benyamin. Nah, ini makanya kabilahnya Bani Israel ada Yusufi. Yusufi itu keturunan Nabi Yusuf. Ini kemudian ada keturunan Benyamin, keturunan yang lainnya. Nah ini, sehingga ini para nabi dan rasul, mereka itu sebenarnya satu keluarga. Satu keluarga. Ini. Dan ajakan dakwahnya satu, beribadah hanya kepada Allah. Dan itulah yang disebut dengan Islam. Keyakinan mereka dan bangsa Arab, mereka keturunan Nabi Ismail, mereka meyakini sebagaimana keyakinan Nabi Bani Israel, bahwa Allah satu-satunya pencipta mereka. Satu-satunya pencipta. Sama. Kalau kita tanya kepada kaum Nasrani, nggak percaya silahkan tanya sendiri. Saya dulu punya sahabat waktu sekolah di SMA dan sebelumnya di SMA, itu teman-teman saya Nasrani, bahkan salah satu anaknya pendeta. Tapi anak pendeta ini akhirnya masuk Islam. Ini kadang kita berbicara dengan sebagai teman, itu tanya keyakinan. Ternyata ada, puasa juga ada.
dan keyakinannya pencipta itu satu, yaitu Allah. Mereka sebutnya apa? Allah Bapa yang di surga. Allah Bapa yang di surga. Itu siapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Yahudi atau Nasrani Arab, di Arab, maksudnya berbahasa Arab, mereka nggak menyebut Allah. Mereka di beberapa negara itu Nasrani dominan yang berbahasa Arab, seperti di Mesir. Nasrani Kipti itu kabilah atau kabilahnya Fir'aun, yaitu Kipti. Nah, mereka ini mayoritas yang beragama Nasrani, yang beragama Nasrani saat ini. Nah, dari suku Kipti. Kemudian di Bahrain, di Lebanon, dan di berbagai negara-negara yang berbahasa Arab, ternyata kaum Nasraninya ketika menyebut Allah, ya Allah sama dengan kita. Menyebut apa? Allah, bukan Allah. Allah. Menyebut Allah itu cuma dia, Pak, Indonesia. Akhirnya kaum muslimin, sebagian di antara kita kaum muslimin ikut-ikutan dengan kaum Nasrani. Gusti Allah. Gusti Allah. Seharusnya apa? Allah. Masya Allah. Harusnya Masya Allah. Jadi sebenarnya ini bahasa Arab. Ini Allah Azza wa Jalla. Dan itu dikenal nama Allah itu oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan mereka juga berdoa kepada Allah. Kaum Nasrani, mereka juga doa kepada Allah. Yahudi juga demikian, berdoa kepada Allah. Tetapi mereka, dan termasuk juga kaum musyrikin, orang musyrik bangsa Arab, zaman dulu, sebelum Rasulullah diutus dan ketika Rasulullah diutus, mereka pada saat genting itu berdoa hanya kepada Allah. Ketika di tengah laut ombak besar, mereka lupa dengan sesembahannya. Mereka hanya doa kepada Allah. Tapi ketika sudah selamat sampai di daratan, nah mereka doa kepada berhala mereka. Sehingga sebenarnya bangsa Arab, mereka itu berdoa juga kepada Allah sebagaimana Nasrani Yahudi berdoa kepada Allah pada saat genting. Ini pada saat terdesak, terjepit, ini terancam mati, mereka doanya kepada Allah. Doanya kepada Allah. Ini sebenarnya. Maka hakikat manusia sebenarnya secara fitrah manusia, mereka itu sebenarnya meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta. Mereka berdoa. Bangsa Arab, mereka sudah melaksanakan ibadah haji sebelum Rasulullah lahir. Itu sudah jadi budaya. Dan mereka ibadah haji itu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Orang musyrik, mereka ini bukan muslim, musyrik. Kaum musyrikin bangsa Arab, mereka beribadah haji, itu ibadah kepada Allah. Karena itu talbiyah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah haji dan umrah, ya kan? Haji atau umrah, apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, ya kan? Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu sudah diucapkan kaum musyrikin bangsa Arab. Hanya saja mereka kasih tambahan. Apa maknanya Allah labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma, itu maknanya ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ini talbiyah yang sebenarnya diucapkan mereka bangsa Arab yang diajarkan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi mereka karena berbuat kesyirikan, akhirnya mereka menambahkan
kalimat supaya bisa melegitimasi itu apa? Membenarkan ini perbuatan mereka itu kesyirikan, berdoa kepada selain Allah. Ditambahi illa syarikan huwa, kecuali sekutu. Tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang itu milikmu. Ini milik Allah Azza wa Jalla. Tamlikuhu wa mamala. Sehingga mereka yang berbuat kesyirikan itu bukan ajaran Nabi Ismail. Mereka sendiri yang membuat ibadah. Jadi dibisiki oleh syaitan. Sehingga mereka dibisiki oleh syaitan sampai menemukan berhala-berhala yang sudah dipendam atau terpendam dalam tanah. Ini kemudian disembah lagi. Ditemukan dengan apa? Mimpi dari syaitan ini kemudian menyuruh untuk menggali barang-barang, benda-benda yang dulu mereka sembah dan diambil kembali, disembah lagi. Subhanallah, ini syaitan. Jadi syaitan itu tujuan utamanya iblis beserta anak buahnya menyesatkan manusia supaya kembali kepada kesyirikan, supaya mereka melakukan kesyirikan. Nah, kembali kepada sejarah manusia, yaitu ruh yang sudah diciptakan lebih dulu. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Di dalam ayat ini disebutkan menguatkan ayat atau yang ada di dalam surat Al-Insan tadi, bahwa manusia itu diciptakan pada suatu masa sebelum bisa disebut, yaitu alam apa? Ruh. Ketika berada di alam ruh, itulah manusia oleh Allah dikumpulkan ruhnya manusia, dan di hadapan Allah, Allah mempersaksikan mereka. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, ketika Allah itu mengambil perjanjian anak-anaknya Adam dari tulang punggung mereka, karena sebenarnya kita semuanya dulu sebelum diciptakan oleh Allah jadi manusia sekarang ini, itu dalam bentuk benihnya itu ada di dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Dalam tulang sulbinya Nabi Adam, benih kita sudah ada. Jadi sebenarnya kita itu sudah pernah tinggal di mana? Di surga. Kita itu, benih kita itu sudah pernah tinggal di surga. Kapan? Ya ketika Nabi Adam sejak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, sekaligus kita itu sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah benih kita di dalam tulang sulbinya Nabi Adam. Makanya nggak salah kalau sesungguhnya kita itu juga diciptakan dari apa? Tanah. Karena Nabi Adam sebelum ditiupkan ruhnya Nabi Adam, Allah yang membentuk sendiri dengan tangannya Nabi Adam alaihissalam dari berbagai macam tanah, tanah merah, tanah hitam, ada tanah yang putih, ya, ini. Jadi tanah sengketa, ya. Dari tanah kita ini diciptakan dari tanah. Karena itu warna kulitnya ya sesuai mungkin dengan apa? Tanah. Jadi Nabi Adam dari Nabi Adam ada keturunan Nabi Adam yang warna kulitnya hitam. Ada yang warnanya apa? Putih. Ada yang apa? Coklat. Ada yang abu-abu enggak? Jadi ini dari tanah. Kita ini dari tanah. Jadi sebenarnya dari tanah yang Allah ciptakan, dari seluruh macam tanah yang ada yang Allah ciptakan, maka Allah ciptakan, Allah bentuk Nabi Adam dengan kedua tangannya.
Langsung Allah sendiri yang menciptakan Nabi Adam. Masya Allah. Setelah itu baru ditiupkan ruhnya. Ruhnya ini sudah ada. Ruhnya Nabi Adam. Ditiupkanlah kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian keturunannya dari tulang sulbinya Nabi Adam. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam pada saat setelah diturunkan ke bumi ini, maka Nabi Adam seluruh benih keturunannya ini. Nabi Adam setelah berhubungan dengan Hawa, seluruh keturunannya berpindah dari tulang sulbinya Nabi Adam, masuklah ke rahimnya siapa? Hawa. Tidak berpindah di situ. Benih manusia berpindah dari Nabi Adam ke Hawa dan seterusnya. Subhanallah. Sampai Nabi Nuh. Jadi kita itu sebenarnya keturunan minimal 2 nabi. Nggak tahu apakah nabi ketiga ada atau tidak. Siapa? Nabi Adam dan Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu di dalam Al-Quran kita disebut oleh Allah manusia, dzurriyyata man hamalna ma'anuh, wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nabi Nuh, bersama Nuh. Jadi kita itu juga di samping keturunannya Adam, tapi kita juga keturunan Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Karena yang dibawa oleh Nabi Nuh, perahu yang dibawa Nabi Nuh, yang dinaiki dan dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam, memuat seluruh pengikutnya Nabi Nuh. Selainnya maka tenggelam, termasuk salah satu putranya Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam. Yang tersisa Nabi Nuh beserta keluarganya Nabi Nuh dan pengikutnya. Tapi setelah terdampar di Bukit Judi, Nabi Nuh turun beserta pengikutnya dan binatang-binatang darat yang kemudian ikut perahu Nabi Nuh menyebarlah ke berbagai penjuru dunia, termasuk pengikutnya Nabi Nuh. Tapi pengikutnya ini tidak ada yang punya keturunan. Mereka meninggal dalam keadaan nggak punya anak. Yang punya anak cuma Nabi Nuh. 3 anaknya Nabi Nuh yang laki-laki. Dari 3 putranya Nabi Nuh itu lahirlah keturunannya. Semuanya, termasuk kita. Nah, jadi ada 3 anaknya Nabi Nuh, Sam, satunya Sam. Kemudian yang kedua Ham, dan yang ketiga Nafis. Dari 3 putranya Nabi Nuh inilah kemudian lahir yang lain dan seluruh anak keturunan Nabi Adam. Sehingga pertama kali ruh manusia sudah diciptakan oleh Allah SWT. Baru kemudian fase yang kedua adalah ketika ruh itu ditiupkan ke dalam apa? Janin. Ditiupkan ke dalam janin, sehingga pada usia 40 ketiga itulah kemudian ruh ditiupkan, berpindah dari alam ruh yang pertama ini berpindah ke alam yang berikutnya, alam janin. Ini manusia. Kita semuanya mengalami masa janin. Ketika ruh itu sudah ditiupkan ke dalam apa? Janin. Kecuali siapa? Kecuali siapa? Kecuali Nabi Adam dan Hawa. Karena tidak mengalami masa janin. Janin itu adalah pada rahim wanita, ibu-ibu. Maka seluruh manusia melewati masa janin ini, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja Nabi Isa tanpa bapak. Allah langsung menciptakan benihnya itu sudah ada di dalam rahimnya Maryam. Manusia yang lainnya benihnya itu ada di bapaknya.
ada di bapaknya. Kecuali Maryam, kecuali Nabi Isa, benihnya langsung ada di dalam apa? Rahimnya Maryam. Tinggal ditiupkan ruh oleh Allah Azza wa Jalla, jadilah Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini keistimewaannya Nabi Isa. Tetapi manusia termasuk Nabi Isa melalui proses janin ini, ketika ruhnya Nabi Isa ditiupkan ke janin Nabi Isa yang ada di dalam rahimnya Maryam. Sehingga selain Adam dan Hawa melewati masa janin, fase kedua perjalanan ruh, Nabi Adam dan Hawa fase keduanya, semua manusia mengalami 5 fase. Fase keduanya Nabi Adam dan Hawa adalah fase surga pertama. Fase surga, bukan janin tapi apa? Surga. Bukan janin tapi jannah. Sama, ya. Apa persamaan janin dan jannah? Huruf jim tambah 2 nun tasdid ini mengandung dalam seluruh kata turunan kata jannah, jin, ini janin, itu memiliki makna yang tersembunyi. Janin tersembunyi dalam tubuh wanita, jin tersembunyi dari pandangan manusia, jannah surga tersembunyi dari pandangan kita manusia, tersembunyi. Allah sembunyikan jannah itu, ya, surga tersembunyi. Maka fase kedua Nabi Adam dan Hawa adalah jannah, adalah surga yang Allah sejak ciptakan Nabi Adam langsung ditempatkan di surga. Setelah ditempatkan di surga sendirian, kesepian, maka Allah ciptakan siapa? Hawa dari tulang rusuk, diambil dari tulang rusuk, ditiupkan ruh, jadi Hawa. Ini singkatnya begitu, ya. Fase kedua ini selain Nabi Adam dan Hawa, janin, fase janin. Fase ketiga manusia adalah ketika lahir ke dunia. Dan kita sekarang berada pada fase keberapa? Ketiga. Semua manusia tanpa kecuali mengalami fase ketiga, yaitu kita lahir ke dunia. Nabi Adam dan Hawa ketika diturunkan dari surga ke bumi ini, ke dunia ini. Ini fase ketiganya juga Nabi Adam dan Hawa. Diturunkan, termasuk iblis, diturunkan ke bumi ini. Iblis sudah bersumpah kepada Allah di hadapan Allah, dan setelah minta kepada Allah, iblis minta agar supaya dia ditangguhkan hidupnya sampai kematiannya, sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Jadi iblis itu sejak diciptakan sebelum Nabi Adam sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat dia akan hidup. Iblis tidak tidur, tidak ngantuk. Yang ngantuk itu manusia, ya. Tapi iblis tidak. Karena dia tidak mati, tidak ngantuk, nggak tidur 24 jam 7 hari. Menggoda manusia, menyesatkan manusia. Bersumpah di hadapan Allah, setelah dikabulkan oleh Allah, hidupnya ditangguhkan atau matinya ditangguhkan sampai hari kiamat. Setelah hari kiamat baru mati. Ini iblis, termasuk makhluk terburuk. Dan iblis makhluk terburuk yang Allah ciptakan. Karena itu Rasulullah mengatakan, la taqumu sa'ah illa ala syararil khalqi. Tidak terjadi hari kiamat kecuali ala syararil khalqi, kecuali pada manusia, maksudnya masih hidup ketika itu manusia terburuk. Syararil khalqi. Ya, Rasulullah tidak menyebutkan syararun nas, tapi apa? Syararul khalqi, makhluk paling buruk. Nah, termasuk siapa? Iblis. Termasuk iblis. Maka jangan bayangkan gimana rasanya mengalami hari kiamat. Tahu sini ya? Karena pada hari kiamat tidak ada orang mukmin sama sekali. Semua orang yang mengalami hari kiamat adalah orang kafir.
Maka jangan membayangkan uh, mau merekam pakai HP misalnya ya. Kejadian hari kiamat mau direkam, didokumentasikan. Gak sempat. Nah ini. Gak sempat, seandainya masih ada HP kita buang itu nanti. Ini. Kalau mengalami hari kiamat. Gak bisa. Nah ini manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk menyelamatkan diri. Nah, sehingga apa? Iblis sudah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan anak keturunannya. Karena sudah nggak bisa lagi menyesatkan Adam, Nabi Adam sudah tahu caranya iblis menggoda manusia. Maka iblis sudah nggak bisa lagi menggoda Nabi Adam dan Hawa. Tetapi bersumpah untuk menyesatkan siapa? Anak keturunannya, terutama di fase ketiga ini. Fase kita di dunia, maka itulah ujian manusia. Ujian kita di dunia ini. Apakah kita mengikuti iblis? Godaannya iblis menyesatkan sampai melakukan kesyirikan, ini target utamanya. Atau perbuatan maksiat dan perbuatan pelanggaran terhadap syariat Allah SWT. Ini ujian kita. Makanya kita ini sebenarnya tidak bakal bisa selamat dari godaannya iblis kalau bukan karena pertolongan Allah. Karena itu kita disyariatkan umat Rasulullah ini untuk senantiasa membaca doa. Membaca doa. Minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dalam beribadah kita. Ini. Jadi doa paling penting adalah agar kita diberi petunjuk oleh Allah supaya berada tetap di atas jalan yang apa? Yang lurus. Doa ini kita baca tiap hari. Ini lebih dari 17 kali kalau sholat. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ini doa. Ini. Maka ini yang seharusnya kita betul-betul menghayati, memahami makna. Wajib bagi kita memahami makna dari surat Al-Fatihah. Karena ini adalah intisari sholat kita. Ternyata terletak pada apa? Surat Al-Fatihah. Disebut surat Al-Fatihah itu oleh Allah dengan sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, Allah berfirman, kata Rasulullah, yang dikenal dengan hadis apa? Hadis qudsi. Qasamtus sholata baini wa baina abdi qismain. Aku bagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Aku bagi sholat. Padahal yang dimaksudkan dalam hadis ini, sholat itu maksudnya adalah apa? Al-Fatihah. Aku bagi sholat menjadi dua bagian. Menunjukkan pembagian sholat berarti yang dimaksudkan apa? Ternyata Al-Fatihah. Kalau hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Al-Fatihah itu dalam hadis ini mulainya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu awal setiap surat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah awal setiap apa? Setiap surat. Jadi perbedaan pendapat para ulama, apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah ayat pertama, ataukah ayat pertamanya Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perbedaan pendapat. Hadis ini lebih merojihkan pendapat yang menyebutkan Al-Fatihah itu awalnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah berfirman, aku bagi salat menjadi dua bagian, dua bagian, separuh. Kalau hambaku mengucapkan Alhamdulillah, nah di sini disebutkan yang pertama Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku menjawab. Apa maknanya Alhamdulillahirabbil alamin? Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Aku jawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim,
hambaku majadani abdi, mengagungkan diriku. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Malik yaumiddin, raja hari pembalasan. Allah itu raja atau pemilik hari pembalasan. Maka Allah mengatakan, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku, memuji-mujiku, berulang-ulang memujiku. Ini maknanya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini semuanya 3 tadi ayat untuk Allah. Ini kita itu sebenarnya diajari oleh Allah dengan surat Al-Fatihah ini. Kita diajari cara berdoa, urutannya. Urutan doa di dalam surat Al-Fatihah ini sebenarnya tuntunan doa. Yaitu ketika pertama kita tidak langsung minta kepada Allah, ya Allah berikan aku istri, ya misalkan, ya langsung minta kepada Allah misalnya. Ini yang belum menikah misalnya langsung minta istri. Ini tata caranya ada berdoa. Ini sudah diajarkan dalam surat Al-Fatihah ini. Yaitu pertama itu memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kepada Allah. 3 pujian. Nah, ini. Kemudian setelah itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pengakuan. Pengakuan seorang hamba kepada Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami iyyaka na'budu beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mohon pertolongan. Jadi pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk ibadah kita. Tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan pertolongan dari apa? Dari Allah. Karena setan iblis berusaha menggoda manusia dalam ibadah. Iyyaka nasta'in, kita butuh pertolongan Allah. Hanya kepada Allah kita bisa mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa permohonan kepada Allah untuk kita. Jadi sesungguhnya ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berikanlah aku petunjuk ya Allah jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang dimurkai dan jalannya orang yang apa? Sesat. Ini ringkasnya. Nah, ini kata Allah ketika Allah mengucapkan, ketika hamba kita ini mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah apa? Hadza baini wa baina abdi. Inilah hubungan antara diriku dengan hambaku. Ini hubungan kita dengan Allah itu terletak pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hubungan kita dengan Allah itu beribadah dan meminta pertolongan. Minta pertolongan untuk ibadah kita. Karena itu disyariatkan, Rasulullah memerintahkan sebagai seorang sahabat, jangan lupa engkau baca di dubur setiap sholat, maksudnya di akhir kita itu sebelum salam sholat kita ini berakhir, baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam apa? Ini dalam Allahumma ala dzikrika, untuk berzikir, ingat kepadamu, wa syukrika, bersyukur, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik. Ini setiap kali kita sholat disyariatkan. Itu sama maknanya dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Adapun terakhir ini doa paling penting. Doa kita paling penting untuk kita manusia itu mohon hidayah. Mohon apa? Hidayah, petunjuk supaya kita tetap berada di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat kita. Sampai kita ini akhir hayat kita berada di atas petunjuk Allah, di atas agama ini, sampai kita terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat apa? Akhir hayat. Ini doa paling penting. Lebih penting dari doa apapun. Makanya disyariatkan, diwajibkan, bahkan jadi rukun sholat. Gak sah kalau nggak kita baca surat Al-Fatihah. Masya Allah. Nih. Nah, ini fase kita ketiga, inilah yang paling menentukan. Dan doa ini doa paling penting. Makanya setiap kata kita baca Al-Fatihah, kita hayati, kita renungkan, kita fahami pelan-pelan. Jangan cepat-cepat satu nafas, ya kan?
Nah, ini. Jangan kita ini baca Al-Fatihah baca rapal ini. Nah, ini dan tanpa kita pahami makna. Nah, kita hayati setiap baca Al-Fatihah dan juga bacaan yang lainnya. Nah, kalau kita sholat itu sebenarnya akan lebih nikmat kalau kita itu menikmati bacaan kita. Nah, kalau bisa menikmati, bagaimana caranya? Yuk kita pahami yang kita baca. Ini kewajiban kita. Pertama, memahami bacaan kita. Apa terjemahannya bacaan kita? Ya, surat yang kita baca. Pahami, baca terjemahan Al-Quran. Ya kan? Nah, setelah kita berada di dunia ini, fase keempat adalah ketika kita masuk ke alam apa? Kubur. Ini perjalanan ruh. Yang fase keempat adalah ketika kita berpisah dari dunia ini. Ketika ruh oleh Allah diambil, digenggam, dikuasai oleh Allah. Ruh itu ditempatkan oleh Allah pada tempatnya. Kalau ada dua tempat. Tempat yang paling tinggi yang namanya Illiyin. Ruh ini nanti kalau kita mati, kalau mati dalam keadaan iman, maka diangkat ke langit yang ketujuh. Ditempatkan di sana tempatnya ruh yang baik. Tapi kalau mati kafir, musyrik, munafik, ini waliyadzubillah, ini maka langsung ruh itu nggak bisa naik ke atas langit, ditolak, masuk dan dijatuhkan ke bumi lapisan ketujuh paling bawah. Jadi di bawah kita itu ada lapisan apa? Bumi. Sedalam apapun kita gali, itu masih lapisan pertama. Lapisan kedua di bawah kita, entah berapa jaraknya. Dan terus ke bawah. Kita nggak bisa naik ke atas langit atau ke bawah, kecuali kalau sudah apa? Mati. Yang mukmin diangkat ke langit ketujuh. Yang kafir diturunkan sampai ke bumi yang paling bawah, paling rendah. Penjara paling rendah. Sampai kemudian dibangkitkan. Nah ini. Jadi di alam kubur kita ini mengalami alam kubur minimal 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena manusia terakhir mati juga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ruh itu pada saat kita mati itu digenggam, maksudnya dipisahkan dari jasad, dikeluarkan dari jasad, lalu dikuasai oleh Allah. Ruh ini ditempatkan sesuai tempatnya tadi, dua tempat. Nah ini, itu perjalanan ruh. Ruh ini terpisah dari jasadnya. Jasadnya ada di bumi ini. Nah ini, baik yang dikubur ataupun yang nggak bisa dikubur, tenggelam, ya kan? Hilang, meledak di pesawat, hancur berantakan. Nah ini. Tapi semuanya manusia yang nggak dikubur masuk alam kubur, masuk alam kubur. Semua manusia. Nah, sampailah manusia di alam kubur ini, maka mengalami berbagai kejadian di alam kubur. Bisa jadi diadab oleh Allah atau dapat apa? Nikmat. Sesuai dengan status kematiannya. Kemati dalam keadaan kafir dapat adab, atau dalam keadaan berbuat maksiat, dosa besar, diadab. Atau mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan beramal soleh, maka dia dapat nikmat di dalam. Ujiannya ada di dunia ini, menentukan bagaimana nasib kita setelah di alam, setelah kita masuk ke alam kubur. Masuk ke alam kubur, meskipun nggak dikubur, itu semua manusia masuk ke alam apa? Alam kubur. Ini fase keempat. Fase terakhir itu adalah ketika ruh dikembalikan ke jasad manusia, dibangkitkan dari dalam kubur, dari alam kubur, dikumpulkan di padang apa? Mahsyar. Kumpulkan di padang mahsyar. Dan ketika sudah selesai di padang mahsyar, itu berlangsung jauh lebih lama daripada dunia ini. Manusia umurnya paling banter 1000 tahun.
Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam itu usianya sekitar berapa? 1000 tahun. Nabi Adam diciptakan dengan bentuk tubuhnya tingginya 30 meter, 60 hasta. Jadi kita itu anak keturunan Adam, sebenarnya kakek kita Nabi Adam adalah raksasa. Jadi kita itu keturunan apa? Raksasa. Kita sebut raksasa. Kita keturunan raksasa, Nabi Adam. Dan nanti kita jadi raksasa. Ketika dibangkitkan di dalam kubur, itu ukuran kita jadi seperti Nabi Adam, 60 hasta, yaitu 30-an meter. Nah, ini kakinya berapa? Kaki kita berapa? 4 meter. Kaki kita itu 4 meter. Subhanallah. Karena tinggi kita 30 meter. Subhanallah. Ini 4 meter kita ini, panjang kaki kita. Nanti hari kiamat. Ukuran tubuh yang lainnya silahkan menyesuaikan, ya kan? Yang laki-laki, yang perempuan silahkan menyesuaikan. Nah itu manusia dibangkitkan di fase kelima itu dari dalam kubur dengan ukuran Nabi Adam. Kecuali orang-orang yang sombong, dibangkitkan dalam keadaan ukurannya seperti semut pudak, semut paling kecilnya, semut paling kecil. Ini kalau orang sombong, la haula wala quwwata illa billah. Ini 5 fase yang akan kita alami. Kalau membicarakan masing-masing fase panjang, guru saya, salah satu guru saya menyusun sebuah kitab yang namanya Madza Ba'dal Maut. Guru saya namanya Husain Al-Awaisyah, hafizahullah ta'ala. Masih hidup beliau, tinggal di negeri Yordan. Beliau menyusun kitab ini, Madza Ba'dal Maut. Ada apa setelah mati? Ini membahas fase keempat dan kelima. Fase keempat dan kelima manusia. Kalau kita baca, ini nggak tahu berapa tahun habisnya. Saking apa? Saking detailnya, dan ini hanya ringkasan atau intisari diambilkan dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang membicarakan atau yang membahas tentang kehidupan setelah mati kita. Bagaimana perjalanan ruh setelah terpisah dari apa? Jasadnya. Maka kalau kita sudah bisa mengetahui sejarah kita, perjalanan ruh kita sejak diciptakan oleh Allah, sebelum diciptakan manusia, fisiknya, jasadnya, Nabi Adam, sampai nanti perjalanan ruh kita sampai hari kiamat, masuk surga, masuk neraka, di padang mahsyar. Maka nggak cukup cuman pagi ini ya. Kalau penasaran silahkan mengikuti di YouTube juga ada, insya Allah ya. Kitab saya baca ini saya sampaikan di banyak tempat hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Ini bisa diikuti karena kajian saya cuma sekali di sini, ya kan. Adapun yang ingin mengikuti lebih lanjut bagaimana perjalanan ruh setelah kita mati, bahkan menjelang kita mati, ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, dan kajian ini sekedar muqaddimah atau ringkasan dari kajian kitab ini dan juga sejarah manusia. Semoga kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita sekalian dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita menjadi lebih tahu, lebih yakin dengan tujuan hidup kita di dunia ini. Apa tujuan kita? Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
hanya berdoa, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di surga Firdaus yang paling tinggi, diberikan oleh Allah masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Saya mengakhiri kajian kita dan kita berdoa. Di kajian kita ini berdoa dengan doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Apa doa kafaratul majlis? Doa yang disebut dengan kafaratul majlis. Kafarah itu penghapus dosa. Kafarah penghapus apa? Dosa. Kalau kita baca doa kafaratul majlis ini, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ini saya bacakan doa ini dan ini seharusnya kita hafal masing-masing. Karena doa yang paling mustajab kalau kita doa kita langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.